Nah, sekarang kita mulai membuka lagi catatan-catatan lama, dan memang lawang itu salah satu lawang dari gerbang dari Kuta Besar ini. Itu di sini, dan ini menurut catatan inilah lawang, melalui pintu inilah, melalui gerbang inilah, melalui lawang inilah Sultan Mahmud Badarudin II bersama keluarga intinya itu yang diasingkan ke Ternate itu keluar, jadi lewat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bicek dulur-dulur Cek Jun Channel. Alhamdulillah Cek Jun saat ini sedang berada di salah satu bangunan bersejarah di Kota Palembang. Bangunan ini merupakan peninggalan dari Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu Benteng Kota Besar. Tepatnya Cek Jun saat ini berada di salah satu pintu gerbang Benteng Kota Besar di sebelah barat yang bernama Lawang Borotan. Lawang Borotan ini tentunya memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat Kota Palembang, karena Lawang Borotan ini berkaitan dengan perjuangan Sultan Mahmud Badarudin II dalam rangka mempertahankan eksistensi Kesultanan Palembang Darussalam dalam melawan penjajah Belanda. Lawang Borotan ini merupakan salah satu bagian dari Benteng Kota Besar Palembang yang masih terjaga keaslian bentuknya. Sebagai informasi bagi Mang Cek Bicek dulur-dulur Cek Jun Channel, Lawang Borotan merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Palembang yang kerap dikunjungi oleh para wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Oke, Mang Cek Bicek dulur-dulur Cek Jun Channel, untuk mengenali dalam mengenai sejarah dari Lawang Borotan Benteng Kota Besar Palembang ini, mari sama-sama kita ikuti liputan Cek Jun Channel mengenai sejarah dari Lawang Borotan Benteng Kota Besar Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mang Cek Bicek dulur-dulur Cek Jun Channel. Alhamdulillah ya, pada sore ini Cek Jun bersama narasumber kita Raden Muhammad Ihsan, atau yang lebih akrab dikenal dengan panggilan Bang Ican, sedang berada di Benteng Kota Besar, tepatnya di pintu sebelah barat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Lawang Borotan, Bang Ican ya. Ini merupakan sebuah tempat yang sangat bersejarah karena pada zaman dulu ada peristiwa penting yang terjadi sehubungan dengan adanya Lawang Borotan ini. Nah, untuk itu kita untuk menggali sejarah daripada Lawang Borotan ini, ada baiknya kita berbincang bersama narasumber kita, yaitu Mang Ican. Mang Ican, terima kasih atas kesempatannya Mang Ican ya, pada sore ini ya. Setelah memberi kesempatan Cek Jun ya, dalam liputan kali ini untuk memberikan informasi kepada pemirsa Cek Jun Channel mengenai daripada sejarah Benteng Kota Besar. Khususnya pada saat ini kita sedang berada di depan daripada Lawang Borotan. Tepatnya berada di sebelah barat ya, daripada Benteng Kota Besar. Bisa diceritakan Bang Ican tentang sejarah daripada Lawang Borotan ini? Ya, jadi Lawang Borotan ini
sebenarnya namanya ada yang menulis lawang buratan. Ya. Tapi ada juga mengatakan macam ini, tapi logikanya masuk. Jadi lawang baratan sebenarnya. Baratan ya? Sebelah barat. Karena memang lawangnya cuma 3 rasanya kan. Ya, ya. Di depan sana, Siko, di sebelah timur Siko. Oh iya, berarti timur, selatan iya, dengan barat ya. Barat. Ya, ya. Cuma mungkin pelapalan yang berubah. Sudah tuh memang selama ini juga tempat ini tidak terlalu dikenal. Padahal mungkin ditutup oleh batang-batang besar yang tumbuh liar, orang tidak perhatikan. Akhirnya suatu tempat yang namanya tempatnya tidak pernah diperhatikan uang, akhirnya hilang. Jadi kemungkinan itu sebabnya. Nah sekarang kita mulai membuka lagi catatan lama, dan memang lawang itu salah satu lawang dari gerbang dari Kuto Besar ini. Itu di sini, dan ini menurut catatan inilah lawang, melalui pintu inilah, melalui gerbang inilah, melalui lawang inilah Sultan Mahmud Badarudin II bersama keluarga intinya itu yang diasingkan ke Ternate itu keluar, jadi lewat sini gitu. Karena memang ada kecenderungan ketika suatu tempat itu diduduki, mereka tidak diberi akses lah kira-kira lewat jalan utama. Iya betul. Jadi karena ada jalan samping dari sini, terus dari sini kemungkinan beliau berjalan ke arah Muaro Sungai Sekana. Di Muaro Sungai Sekana itu ada rumah dari saudaranya. Dalam catatan itu Pangeran Adipati Tuo. Iya, Pangeran Adipati Tuo. Jadi bahasa kita ini apa ya? Istirahat dulu di situ. Mungkin nggak tahu berapa sehari atau hari itulah. Kemudian sekeluarga beliau itu dengan beberapa kapal dibawa ke Batavia. Dari Batavia kita tahu perjalanan selanjutnya dibawa ke suatu tempat yang sangat jauh, Ternate sana. Jadi mungkin punya nilai sejarah yang mungkin agak dramatis lah di sini sebenarnya, lewat sini. Dan kejadian itu pemirsa Cek Jun Channel itu luar biasa. Kalau kita pembulatan tahun ini 200 tahun, persis 2 abad. Artinya tepat sekali ini. Iya tepat, ya momen ini 2 abad dalam rentang ini. Jadi ini memang mudah-mudahan tayangan kali ini punya nilai yang berarti lah buat kita. Mang Ican, ini kalau kita lihat di posisi benteng ini ya, yang menghadap ke barat ini ya, dalam bentuknya untuk gerbang lawang borotan ini belum banyak mengalami perubahan ya. Iya. Dari tampak di depan ya. Satu lagi pintunya pun kayaknya masih asli. Iya. Cuma kita nggak tahu kalau untuk anak kuncinya ya. Itu kalau boleh ditahu itu ada semacam lubang angin, itu apa itu fungsinya Mang Ican? Iya. Jadi memang fungsi biasalah, namanya kan ini keraton sebenarnya di bagian dalam, cuma dilapisi dengan perbentengan. Makanya kemudian kita tahu pada masa itu kan selalu saja orang itu ketika terjadi perang itu kan mereka diatasi pula dengan senjata. Kalau sekarang namanya alutsista lah ya. Alutsista. Jadi dari lubang-lubang itu ke senjata-senjata itu tapi kalau kita lihat bentuknya memang betul itu lubang tembak sebenarnya, lubang tembak untuk menembak ke sejenis senjata api zaman itu yang mungkin ukuran sekarang masih sederhana ya. Tapi senapan kan? Senapan itu ke situ. Karena mengingat besaran dari lubangnya. Iya. Cuma buat untuk senapan angin, senapan api ya. Nah kemudian samping kiri kanan ini kemungkinan adalah lebih tinggi lagi. Karena kalau lihat posisi sana kan cuma pada waktu masuknya Belanda, kita tahu atas perintah mungkin Jenderal de Kock itu dibuang separuh. Jadi mungkin ini terpotong sudah, yang asli di depan sebenarnya. Artinya tinggi daripada dinding benteng ini sudah dipangkas ya? Ya dinding yang ini, yang samping-samping ini, ya ada dipangkas. Tinggal separuhnya. Tinggal separuh ya. Tidak jauh berbeda dengan tinggi daripada gerbang utama ini. Iya. Jadi kalau lihat untuk ukuran benteng sangat rendah sekali. Iya. Bisa dilompati orang saja kan? Yang ini ya. Kan kita tahu kalau perang itu kalau sudah ketika perang itu sudah di darat kan, ini kan perlawanannya kan menghadap di sungai, di Sungai Musi. Ketika musuh sudah mendarat, mereka biasanya menyerang itu dengan menaiki, dengan selain menyerbu, mencoba untuk menjebol. Itu makanya di sini 2 lapis pintunya tadi. Mereka naik ke dinding ini, mereka naik ke dinding pakai tangga. Pakai tangga itu perang. Iya, manjat tangga itu mereka itu
Makanya di bagian depan kan kelihatan agak miring. Jadi memang betul-betul untuk pertahanan dia. Cuma di bagian ini kan agak dikurangi. Jadi sebenarnya luar biasa. Lawang borotan ini memang kita harus upayakan supaya betul-betul dilestarikan, supaya karena bentuk yang inilah yang asli sebenarnya. Kalau yang di depan itu kan sudah dirombak, dibersihkan kan. Jadi dibuat baru oleh Belanda 1823 itu. Artinya arsitektur daripada Lawang Borotan ini mencerminkan daripada arsitektur asli daripada benteng Kota Besar. Betul ya. Jadi ini yang dibuat oleh Sultan Muhammad Bahauddin. Jadi Sultan Muhammad Bahauddin membuat ini pada masa itu. Masa pembuatannya lama, hampir 20 tahun. 20 tahun. Sebesar areal Kota Besar ini. Masih bisa dulu di channel ya. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Mas Isan ya, mengenai daripada sejarah daripada Lawang Borotan. Karena Lawang Borotan ini merupakan satu sejarah saat Sultan Mahmud Al-Azim II itu sebelum diasingkan ke Ternate, beliau melewati daripada pintu gerbang Lawang Borotan ini, yang kemudian beliau sempat singgah ya ke saudaranya yang terdapat di daerah Depaten ya. Itu Pangeran Adipati II melewati Sungai Singana yang berada di tempat Lawang Borotan ini. Jadi kalau kita melihat dari kondisi daripada Lawang Borotan ini sebenarnya sangat miris sekali. Tempatnya bersejarah, namun bangunan ini kondisinya sudah mulai yang lapuk dimakan oleh zaman. Ini sudah banyak sekali terjadi keretakan ya. Dan juga banyak tumbuh tanaman-tanaman liar yang menempel pada dinding benteng Kota Besar, terutama di gerbang daripada Lawang Borotan ini. Oke, Mang Cibicek dulu di channel, demikian liputan kita mengenai sejarah daripada Lawang Borotan Benteng Kota Besar. Karena Lawang Borotan ini merupakan sejarah tentang diasingkannya Sultan Mahmud Al-Azim II ke Ternate. Sebelum beliau diberangkat ke Ternate, beliau melewati pintu gerbang Lawang Borotan ini hingga sebentar ke rumah saudaranya di daerah Depaten, yaitu saudaranya Pangeran Adipati II, lalu diberangkatkan langsung ke Ternate. Demikian di channel, jangan lupa like dan subscribe di channel. Nantikan program yang terus di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.